juga. Tapi kita nggak tahu di Purgatory karena kita sudah masuk juga di round kita yang ketiga. Ini dia Purgatory yang mana ternyata pesawatnya masih cukup aman dan tim yang sedang kita bicarakan Dragon Phoenix langsung mencet tombol lompat di area Lumbermill. Ya, memutuskan untuk ngedrop di daerah Lumbermill juga cukup aman. Mereka 4 player juga. Di pemindah yang mereka gunakan tidak mendeteksi adanya satupun titik merah yang artinya mereka masih bisa menyebar di Lumbermill. Tetapi kita bakalan disuguhkan war di early di mana ada 2 tim juga. Tim UNB bakalan berhadapan dengan tim FE di mana berada di seputaran sentral atas dan bawah. Mereka sama-sama sudah saling mengetahui satu sama lain menggunakan mungkin pemindai atau mungkin oleh kiri kanan tadi ketika mereka di parasut, dan mereka harus siaga apabila akan ada serangan-serangan yang tak terduga tentunya. Ya, lagi-lagi gue pengen bilang hati-hati buat FE karena lu masih early, lu udah punya pilihan buat main melepaskan satu player buat siap siaga nge-revive yang jadi jadi bahaya adalah ketika si satu orang tadi malah lebih dulu keculik karena di area tempat satu orang tadi udah ada tim EVOS Immortal di area Force yang juga jadi bahaya kalau misalkan ketika di area sentralnya malah ketiga orang dari tim FE ini malah kalah fight. Tapi ternyata mereka memutuskan buat mundur, mengambil lootingan di area barisan rumah yang atas. Mereka bergerak ke arah belakang, mereka sadar mereka kalah orang dan masih coba terus dicari oleh tim UNB. Dicek di area rumah juga nggak ada step looting kedengeran, bergerak ke arah belakang ternyata udah ada kelihatan. Nggak keren, ternyata nggak kelihatan. Masih cukup aman untuk tim FE sambil berlari sambil mengirimkan doa supaya tidak terlihat dan ternyata mungkin masih bisa selamat ya. Agak deg-degan juga saya ngelihatnya. Ya, ngelihat dari tim FE Esports ya, yang mana mereka beberapa kali mereka ngedrop dari pesawat gitu tuh, mungkin strategi mereka ngebagi ya. Satu orang di drop di tempat berbeda, 3 orang ngedrop di satu tempat yang sama. Tetapi untuk kali ini mereka bisa dibilang nih sudah tahu nih bakal bahaya nih sentral nih. Kalau seandainya mereka tahan di atas sana sudah pecah, mungkin bakal terbunuh gitu. Malah ternyata masuk ke arah yang lain sudah terkena headshot satu orang Raf. Menjadi first blood karena pergerakan dari Bigetron Rasengan pun ternyata mereka membagi drop zone-nya di 2 pulau yang berbeda. Satu ada yang tadi di area rumah berang-berang, ada yang nyebrang jembatan ke dekat tenda-tenda campsite, ada benar-benar di area fire bridge-nya juga, dan belakang dari area fire bridge pun harusnya masih belum di-looting dan Iksan menjalankan tugasnya. Tapi kali ini ternyata Man sudah menyadari Iksan gak takut mati Iksan karena masih bisa hidup lagi 3 temannya di area yang lain, dan ini dia yang harus menjadi bahaya. Ihsan, Anda sendirian. Ya, itulah memang resikonya ketika bermain sendiri ya. Resikonya, tetapi juga memang dia tadi sempat memberikan kontribusi. Ada kontribusi di saat satu temannya tereliminate ya, dia berhasil revive satu temannya yang tereliminasi. Tapi masalahnya si Ihsan sudah tereliminasi nih. Apakah temannya sebaik dia? Harusnya dong. Pertanyaan apa itu, Wak? Harusnya ya. Tapi belum hidup juga dia. Enggak, positif mungkin belum ada koin. Kita harus negatif lah berpikir. Ajaran siapa ini? Oke, di mana sini kita ngelihat seorang Mans tadi sempat berhasil mendapatkan player, tentunya si Mans tahu nih. Ini pasti tim yang nerapin formasi 3-1. Ya karena emang ketika dia nge-take dan satu orang juga kenok, terus nggak ada lagi follow up dari lawannya juga. Udah lumayan lah dapat 1 gratis. Iya, lumayan lah. Kalau ketemu 12 kali kan yang 1-1-1 12 sudah killnya kan ya? Iya enggak sih? Iya sih. Iya dong. Tapi nggak gitu juga konsepnya, Bung Surya. Oke, standing di round 2 ternyata DG Esports masih memimpin dengan 30 poin meskipun di round kedua tadi di round kedua mereka dapat kill di awal juga ya. Mereka dapat dari tim Aura Ignis tadi di area Command Post. Lalu ada First Rider Storm yang di 2 ronde tadi mereka berhasil finish di 3 besar terus ya. Mereka ada di posisi kedua, disusul tadi juga ada GRC Aphrodite yang di round kedua tadi agak sedikit kesulitan. Oke, dan juga aku tadi sempat melihat poinnya dari Dragon Phoenix di mana mereka baru mendapat 10 poin dan March harus terjatuh bahkan terbunuh dia oleh seorang Ardeka. Berjalan-jalan di tebingan. Ada apa, Merch? Anda terculik ternyata. Ya, seorang teman-temannya masih di atas loh. Iya, teman-temannya tadi mungkin memang mau memutuskan untuk menuju ke arah bawah, tapi memang jalur yang berbahaya itu, Pak. Rengket aja kadang orang ngeri-ngeri lewat situ. Iya, ngeri-ngeri aja. Ngeri-ngeri sedap memang lewat sana, tapi ya
masih bisa untuk diselamatkan dengan cukup aman. Ya, Dan yang ruginya justru kalau misalkan ketika lo lagi mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, lo secara resource yang jadi reset gitu. Ya benar setuju. Walaupun dibekali ya pakai Ya. V1 helm 1 yang nggak nolong juga gitu. Iya, betul. Karena untuk masuk ke mid game ya lo perlu resource yang cukup buat bener-bener fight gitu loh. Ya. Apalagi tim-tim lain itu juga ya yang sudah ngeluting, yang kita bilang hidup terus lah, nggak revive lah mereka ya. Tentunya resource mereka di menit kelima nih contohnya, mungkin ada player yang sudah sangat siap sekali untuk melakukan Ya. sementara kita masih ada di parasut tertiup angin gitu. Harus ngeluting ulang lagi gitu kan, dengan tempat yang mungkin kita turuni udah diluting juga. udah diluting orang juga gitu. Itu Paling dia. nggak salah satu yang bisa ngebantu kita semen airdrop. Ya itu pun gak punya glue wall sebanyak ketika lu ngeluting glue wall Ya. di 5 menit pertama, tapi di sini ternyata sudah ada 2 tim yang akan bertemu di 2 spot, 2 komponen berbeda, ada DG Esports dan juga CSGO Boba. Tidak lepas juga harusnya dari Dragon Phoenix di arah atas harusnya masih bisa memantau menuju ke area pertempuran yang terjadi di arah bawah. Satu buah granat dari Kedai coba dilemparkan ke arah dalam. Masih belum menemui target, menuju ke belakang rumah, jepret 65 damage berhasil diberikan. Menuju ke arah lawannya 140, masih belum ada yang ter-take down, tapi Gedai begitu free hit. Ada bocil ditumbangkan oleh seorang Mal dari arah atas dan langsung ternyata dikonfirm menjadi poin eliminasi. Dragon Phoenix memanfaatkan grounding yang sangat tinggi dan juga posisi yang sangat jauh untuk memantau menuju ke arah bawah dari kedua tim ini. Ya, seorang bocil tadi memang tidak menyadari bahwasanya akan ada tim lain yang ngedamage dia dari bagian atas. Ternyata dari tim Dranix juga memang tempat di atas itu memang kelihatan jauh dari minimap, tetapi suara tembakan juga player itu terlihat loh. Iya. Apalagi senjata pakai karta di Simal. Nah, langsung otomatis kena. Ada danger zone juga di sini yang menyerang dari kedua tim masih aman-aman saja. Cuma vehicle dari tim CSGO Boba, begitupun dengan tim DG Esports, vehicle yang dibawa oleh mereka ternyata harus dihancurkan oleh danger zone. Ini artinya mereka nggak bisa nggak bisa move lagi, escape lagi kalau misalkan pertempuran ini belum selesai. Karena berdasarkan kalau boleh gue bilang sejarah war yang ada di sini itu sulit banget tim yang bisa selamat dari sini. Ketika misalkan 2 tim nih lagi war kayak gini kan, beda rumah nih. Lu sulit buat gerak ke belakang karena area belakang itu benar-benar free. Bahkan Gedai pun memutuskan untuk pindah tempat dengan berbekal resiko yang sangat tinggi. Ya, resikonya tadi memang tinggi sekali. Coba untuk temannya mengalihkan perhatian, tapi nggak bisa juga. Masih terdengar, masih terlihat sangat jelas sekali. Bahkan dia sempat harus terbunuh lah ya di air tadi. Memang seorang Gedai tadi kehilangan seorang bocil tuh, ngebuat dia kesulitan nih. Pertama, dia sangat dekat sekali dengan player musuh dari tim DG lah di sini kita bilang. Kemudian di bagian atas nih ada tim lain yang ngedamage ke arah dia. Spam granat juga ngebuat seorang Gedai ini dia masuk ke dalam kompon. Spamin granat, dia keluar bahayanya dari atas. Dia mau coba menyeberang, ternyata masih kelihatan juga. Nah, yang bakal jadi sulit buat CSGO Boba adalah mereka juga bakal menghadapi satu bahaya kalau misalkan mereka mutusin buat mundur ke arah belakang. Satu, open field juga di sana. Vehicle juga udah kepake, itu kalau misalkan mereka gerak ke belakang juga bakal jadi makanan empuk harusnya buat tim dari DG Esports. Dan ya memang seperti yang gue bilang tadi, beberapa fight yang gue lihat di sini, beberapa fight yang gue casterin di sini selalu ada tim yang jadi korban. Kalau misalkan udah terlanjur 2 tim stay-nya ada di arah sana. Kalaupun misalkan gak tumbang, ya udah sampai zonanya keluar dari sana baru salah satu tim bisa buka war gitu loh. Kalau misalkan DG-nya mau buka war duluan nyebrang ke sana juga itu bakal jadi risiko buat mereka. Oke. Dan juga ini dia circle kedua, bakalan kelihatan juga di mana circle-nya masih ada di tempat itu, Bigan. Nah, ini memang mereka saat ini aman, Bigan. Karena kenapa? Belum ada tim lain yang coba untuk ke tempat ini juga gitu. Nah, semakin berjalannya waktu mereka semakin lama di tempat ini, aku rasa tim-tim lain juga bakalan datang juga, apalagi posisi-posisi yang cukup strategis di seputaran tempat ini, walaupun bukan di kompon itunya ya. Iya, tapi di arah atas dari mereka ternyata fight sudah mulai terjadi. Ada tim UNB. Aduh, Sensei. Sensei. Kepencet lagi tombol naik mobil, kepencet lagi keluar, kepencet lagi naik, kepencet lagi keluar, mati sudah di tengah jalan rupanya Sensei. Ya. Tapi tenang, temannya akan segera menghidupkannya lagi. Tapi kalau kita bilang memang kejadian seperti itu masih sering sekali terjadi gitu.
masih sering sekali terjadi naik turun mobil itu. Tapi ya buat jadi pelajaran kita aja gitu, kalau tiba-tiba ada tim lain yang berada sekitaran kita, ya kalau memang nggak mau naik turun mobil ya agak sedikit jauh lah posisi kita ya gitu ya. Apalagi kalau kita memang memutuskan untuk tidak bakal mengendarai vehicle, ya udah menjauh, pasang glue wall dulu mungkin. Nah itu juga buat masang glue wall di sekitar vehicle juga Waduh. Ya ampun, gak pakai hati parkir motornya, buset, langsung dilemparin, Black-nya tumbang. Begitu dengan Kelvin juga harus terkena knockdown, dibalaskan. Ada Gustav mendapatkan spot shot karena lawannya Aura Ignis berhasil menumbangkan Bonafide yang begitu ugal-ugalan di jalanan. Parkir gak pakai hati, dilempar motornya, Wak. Ya, Bonafide tadi yang mengetahui di mana mereka akan mencoba nabrak satu kompon, ternyata sudah ada tim Aura Ignis. Mereka coba untuk turun, ternyata Aura Ignis sudah mengantisipasi. Mereka keluar tadi dari kompon itu. Mereka ada di luar, mereka nggak di dalam dari bangunan itu. Bahkan yang ada dalam bangunan adalah player-player dari tim Bonafide. Diputar dari luar, dihit dari arah belakang, sudah sebentar sekali loh 2 kendaraan 4 player tadi tereliminasinya. Gak nyampe 20 detik bahkan. Nah itulah itu war buta bisa dibilang ya. Mereka tahu ada orang tapi mereka nggak tahu di mana posisi pastinya. Bener. Mereka lebih apa ya, lebih siap untuk melakukan setup defense. Nah, karena pasti ketika tim datang, kita bilang di sana rumah ayam. Kalau misalkan musuh ngira ada orang di rumah ayam, yang mereka perkirakan pasti musuhnya ada di lantai 2 atau di kamar yang sebelah yang ada jendela kan. Ya, di bawah tangga biasanya. Nah, atau di bawah tangga. Ya mungkin itu yang ngebuat mereka juga pede masuk langsung. Terobos aja, motornya juga langsung dibawa masuk, dilemparin gitu. Mungkin yang bakal mereka lakukan adalah naik ke lantai 2, tapi ternyata setup defense dari tim Aura Ignis lebih siap. Mereka dengar suara vehicle dari arah yang lain, mereka keluar dari arah yang berlawanan dan mereka berputar untuk masuk mengurung balik pergerakan dari tim Bonafide. Ya, keren sekali kalau kita ngelihatnya tadi. Aku rasa perhitungan dari tim Bonafide itu, kita tabrak stop lantai 1, rehat bentar, setup mungkin ya. Tapi enggak, mereka langsung dihajar oleh player-player dari tim Aura. Walaupun Aura Ignis tadi sempat terjatuh satu juga. Sempat terjatuh satu player juga, seorang aim guard-nya. Yes. Dan zonanya udah mulai update lagi dari kedua tim DG dan juga CSGO Boba. Ternyata zonanya berpihak ke arah CSGO Boba sedikit saja. Ini harus lebih hati-hati buat tim DG Esports kalau misalkan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam zonanya dengan commit fight ke arah tim CSGO Boba. Bahaya juga kalau misalkan mereka mundur, mereka udah nggak ada vehicle lagi. Ya, tapi kalau menurut aku ya, yang akan dilakukan oleh player-player dari tim DG Esports bakalan nyebrang berenang aja. Tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama bisa jadi akan ada tim lain menuju ke arah kompon mereka saat ini. JRC. Dari tadi nggak kelihatan seperti biasa, dan arah rotasinya kalau boleh gue bilang juga nggak ketebak juga sih. Mungkin. Tapi di arah yang lain, kali ini satu orang dari tim EcoBL berhasil merupakan salah satu player dari tim FA Esports, langsung mendapatkan area high ground yang tadi sempat dikuasai oleh tim FA. Bakal melakukan fight back dari round sebelumnya, tapi mereka berhasil untuk mendapatkan satu area zona yang bisa dipertahankan. Beresiko juga kalau misalkan mereka terlalu komit keras ke arah bawah, karena memang area yang sangat open field. Ada Aura Ignis ternyata sudah mulai mendarat di area berhasil untuk melakukan fight bersama dengan tim UNB yang tersisa 2 orang saja. Ajix bakal masuk ke arah dalam, sementara Adrian berhasil mendapatkan Recoboy. 1 orang tersisa dari tim UNB berhasil dieliminasi. 6 poin eliminasi, tapi mereka berada di luar zona, meninggalkan Aimgat yang sudah stay di arah dalam. Ya, tim UNB ternyata setelah kematian beberapa playernya tadi, kayak yang kepencet naik mobil tadi, ternyata nggak dibangunkan lagi. Ya, nggak ada koin juga, mungkin area dari vending machine juga mungkin jauh, itu yang membuat mereka sulit untuk menghidupkan temannya. Tetapi di sini kita pantau aja dulu mana dari tim Dragon Pioneer. Kali ini bakal berduel aja jarak yang tidak begitu jauh, di mana bagian depan sana ada tim EVOS Immortal. Dan Strider Storm juga masih sedikit kesulitan, di mana mereka berada di luar circle. Ya, ada Aura bakalan datang dari bagian belakang, tentunya bakal menjadi hantu yang begitu menakutkan bagi tim Force Rider Storm yang harus sandwich. Bahkan beberapa tim menjepitnya di rank ke-10 saja. 3 tim tersisa di satu tempat yang sama, di mana Immortal pun masih cukup kuat lah mereka dengan 4 player, di mana di sini ada satu obstacle yang cukup solid, satu batu yang masih bisa mereka andalkan. Tetapi dari tim Aura Ignis, satu player mereka masih tertahan di luar circle itu. Dia tuh agak sulit masuk ke dalam zonanya Bigan. Yes. Bakal dari Fox Hitam, tapi Phoenix
sudah mulai begitu komit untuk melakukan rush ke arah tim dari EVOS Immortal. Saudara Denjor terkena sebuah M9, tapi Mars juga berhasil ditumbangkan, malah Susana granatnya jebret. Belum berhasil untuk mendapatkan korban. Denjor sudah diselamatkan. Satu orang Arul juga sudah terkena dan dari sana Ses juga berhasil ditumbangkan. Skylarnya sudah mulai dilepaskan. Susana masuk, ada Zack. Oke. Dragon Phoenix berhasil menumbangkan EVOS Immortal sebelum mereka masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi di hadapan sudah ada FE seharusnya yang bakal menahan pergerakan mereka. Reva juga terkunci. JRC yang bakal menahan pergerakan dari DG Esports setelah mereka tadi berhasil memutar dari area yang berbeda. Ada tembakan Dragunov dari seorang Lim. Lim yang kali ini udah pegang 4 granat bakal mendapatkan arah yang lain untuk menahan pergerakan dari DG Esports. Dari arah dalam juga sudah crowded sekali. Bung Surya di sana ada Bigetron Rasengan. Ada Eko masih di arah luar. Dranex juga malah ditumbangkan satu persatu oleh FM. Malah DG terlebih dahulu yang tereliminasi di arah luar zona dan JRC mendapatkan sebuah batu. Asuna Merchnya berhasil mendapatkan satu orang. Masih ada banyak peluang di pasang serangan. Sudah kali ini bertahan di arah dalam saja. Merchnya malah tumbangkan terkena sebuah granat, tapi Asuna diterobos. Berhasil mendapatkan satu orang kali ini. Harus segera melakukan ending dan menggulung medkitnya. Aduh, keluar tangannya. Agresif. Ya ampun, gak sempat golong-golong dulu ternyata Asunanya Bung Surya. Ya, tadi di mana dia mungkin sudah berkeringat dingin, kita nggak tahu lah apa yang terjadi ketika dia di situ, tapi setidaknya dia sempat mendapatkan beberapa kill sebelum kematiannya juga. Kita juga tadi mungkin dia juga sudah merasa di luar ini tersisa player yang knock-out aja. Mungkin dia mengiranya gitu. Dia coba untuk keluar, ternyata masih ada player yang hidup juga di atas itu dan masih sehat lagi. Masih sehat tadi, nggak kenapa-kenapa dia gitu kan. Dan masih ada 3 tim di mana kali ini dari tim FE Esports nih kita bakalan dikejutkan oleh mereka mungkin di round ke-3 kali ini. Mana ada tim Bigetron juga Rasengan di sana dengan vehicle-nya bakalan coba terobos saja masuk ke dalam air di bagian bawah. Kompon juga sudah beberapa glual dipop up oleh seorang Rio Boy, di mana Puya bakalan coba turun dari bagian towernya. GRC beberapa glual mereka pop up coba untuk membuka jalur masuk ke dalam circle juga, di mana Raf membiarkan saja temannya melakukan fight. Di bagian bawah juga sudah terjatuh seorang Puya. Febrian terbunuh dia oleh seorang Lim dengan menggunakan SBD-nya. Rio Boy masih bertengger di bagian bawah, di bagian depan sana, mana glualnya bakalan jebol. Itu dia, Rio Boy masih sangat kuat sekali bertahan dengan menggunakan beberapa glual. Raf juga berhasil dijatuhkan oleh seorang Surya, tapi masih ada backupan juga bakalan di revive aja dulu. Satu perjalanan untuk kalian semua. Mario berhasil dapat di satu player Raf, seorang Iksan sisa sendirian, terbunuh mati juga. 2 tim aja tersisa kita, mana Rio Boy menjadi satu player terakhir. Melihat putih-putih aja dia, nggak ada player lagi yang bisa dia. Akhirnya GRC Aphrodite berhasil mendapatkan Puya di round ke-3 kali ini. Salam